Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syahidillah ila wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua banyak sunah qadir jilani wa imatil arba'ati radha'anhum. Bismillah hadrati jami'an hudan qura wa watim wa jami'an mukril Qur'an wa qumrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qur'an Rasul Sayyidina Syekh Muhammad Ar-Ramin qaddasallahu sararahum wa nawara lanjiran darat wa sallallahu Bismillah hadrati ila ru'yan qalbana qari hada jabir arsalina wa hawla Bismillah hadrati jami'a sinadil masjid daru taqwa wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifin anha wal mas'ulin anha الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرة روح المؤلف هذا الكتاب التذهيب وسلم ورسول سلازم سبحان الله جميع متن قراء وراتم وطن جميع مكر القرآن وقل ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر القرآن وسن سيدنا شيخ محمد النبي قدس الله سرارهم ونعوذ درجات وسلاتهم ثم إلى حضرة إلى روح شمس زبير سيبو خرج ششار عمدي قدس الله سرارهم ودرجاتهم ثم إلى حضرة إلى روي الحبيب بن قدر أسكر الحبيب بن طرح من أسكر الحبيب أبو بكر أسكر قدس الله سرارهم درجات وزناتهم سبحان حضرة إلى رجسة الشرنا نشهد بقراني سبحان حضرة إلى رجسة الشرنا وسبحان حضرة إلى رحيم من حضر هذا المجلس خصوص آبائنا وأمهاتنا جداتنا جداتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sebelum kami lanjut ke bab yaitu tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, yaitu terlebih dahulu kami akan mengulang sedikit tentang sunnah hayat, yaitu yang kemarin jumlahnya ada 15. Jumlahnya ada 15. Yang lanjutan kemarin ialah termasuk sunnah hayat, yaitu membaca amin ketika selesai baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu termasuk sunnah hayat. Jadi ketika seorang imam selesai baca Fatihah, maka makmum disunnahkan membaca amin. Selanjutnya wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat sehabis membaca Fatihah. Itu juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah.
Selanjutnya wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi, yaitu membaca takbir ketika mau bangun dari rukuk maupun mau turun ke sujud. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu juga termasuk sunnah hayat. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, yang wajib apa? Yang rukun atau yang wajib ialah iktidalnya, bukan bacaannya. Terus selanjutnya wa tasbihu fir ruku'i was sujudi, yaitu membaca tasbih ketika waktu rukuk dan sujud. Tasbih ini yang dimaksud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaannya ini adalah sunnah. Jadi ketika kita sholat cepat, enggak dibaca, enggak apa-apa. Yang penting rukuk dan sujudnya ini disertai tumaknina. Diam Pak, enggak apa-apa, diam. Enggak baca, enggak apa-apa. Terus selanjutnya wawad'ul yadaini 'alal fakhidaini, yaitu meletakkan kedua tangan di atas paha, di atas pupu ketika waktu tahiyat atau duduk di antara dua sujud. Nah, tangan yang kiri ini apa? Jenenge? Kalau yang tangan kanan itu menggenggam, tangan yang kiri itu dibuka. Illal musabbihata fa innahu yushiru biya mutasyahidan, kecuali tangan kanan dalam keadaan tasyahud, yaitu atau isyarah asyhadu an la ilaha illallah. Wal iftirasu fi jami'il jalasati, dan duduk iftiras di semua duduk. Maksudnya ketika bangun dari sujud, duduk di antara sujud, itu duduknya duduk iftiras. Yang kemarin kita sudah pernah praktek. Duduk iftiras ialah duduk sebagaimana tahiyat awal. Itu adalah duduk iftiras. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Yaitu kalau tawarruk itu kaki kiri tidak diduduki, kalau iftiras kaki kanan diduduki. Jadi kalau saya ulangi, iftiras kaki kiri ini iftiras ini kaki kiri ini diduduki. Kalau tawarruk kaki kiri tidak diduduki. Kayak tahiyat akhir itu duduk tawarruk. Terus yang terakhir adalah salam yang kedua. Itu termasuk sunnah dari hayat. Sekarang menginjak yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ketika melaksanakan sholat itu ada berapa? Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi fi mirfaqayhi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidayhi fi ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'd wa tahfidhu sawtaha bi hadratir rijali al ajanib
wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli wal mar'atu tukhalifu wal mar'atu dan seorang perempuan tukhalitu itu beda ar-rajula yaitu dengan orang laki-laki fi khamsatil asya'a pada 5 perkara. Jadi perbedaan seorang laki-laki dengan perempuan ketika melaksanakan sholat itu ada 5 perkara. Farrajulu yujafi fi mirfaqaihi an jambayhi. Adapun seorang laki-laki ketika dia sedang yaitu mengangkat kedua sikunya atas jambaihi itu perutnya. Jadi pisah renggang antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki takbirkan Allah. Jadi antara siku dengan jambaihi dengan perutnya ini renggang, pisah. Allahu Akbar. Allah. Nah ini antara siku kedua siku ini jauh dengan perut. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Dan yaitu ketika rukuk dan sujud ini juga antara siku dengan ketika sujud itu agak renggang. Wa yuqillu batnahu itu kalau perempuan itu dia mepet ini. Jadi antara siku dengan perut itu mepet. Allah Akbar. Kalau laki-laki itu renggang. Jadi menahan kedua katesnya yang habis belanja di pasar itu. Kuatir nak copot. Rukuk juga begitu. Kalau perempuan itu menahan. Begitu juga dengan sujud. Jadi kalau seorang perempuan itu antara kedua tangan itu maksudnya menahan begini. Kalau laki-laki kan begagah. Nah, ketika waktu rukuk dan sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri dan membaca keras pada tempat yang keras. Maksudnya yaitu ketika malam, maghrib, isya, subuh, membaca keras pada waktunya, pada tempatnya, kecuali siang sholat Jumat. Lagi wa idza nabahu syai'un fis sholati wa idza naba dan ketika mengingatkan syai'un atas sesuatu fis sholati di dalam sholat sabbaha dengan mengucapkan atau melafalkan tasbih. Jadi ketika mau mengingatkan seorang imam maka mengingatkannya dengan tasbih, enggak malah kurang kan rokaatnya batal, salah batal. Ketika bicara dalam sholat maka batal. Nah cara mengingatkan yaitu dengan tasbih. Itu pun tidak boleh dengan niatan mengingatkan. Tak boleh. Nah caranya niatnya napa zikir. Ketika mungkin imamnya lupa rakaat ketiga kah rakaat kedua lupa. Harusnya rakaat ketiga imame mengambil keputusan rakaat yang terendah yaitu rakaat kedua. Padahal aslinya rakaat ketiga.
Lah imamnya masih duduk mau tahiyat awal, terus makmumnya zikir, niatnya zikir, bukan niat mengingatkan. Subhanallah. Gitu. Nah, ketika diingatkan seperti itu, imamnya harus tanggap. Nah, makmumnya mengingatkan subhanallah, malah imamnya melanjutkan walhamdulillah, repot malah. Malah imamnya nyambung, ganti makmumnya wala ilaha illallah wallahu akbar, malah pujian. Jadi ada sebuah cerita orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia mengerjakan sholat. Nah terus dia belum tahu tata cara sholat. Habis itu dia dipaksa, sudah kamu ikuti saja apa yang menjadi gerakan nanti di dalam sholat. Benar. Dia sholat berjamaah. Wah, saking yakinnya, saking pedenya, dia sholat di belakang imam. Karena teman-temannya ini Abu Nawas ini. Teman-temannya itu suka nggodain orang tersebut. Agar supaya sholatnya khusyuk, pesennya tadi, saya kalau sholat harus di belakang imam. Karena imam gak mungkin sholatnya main-main. Maksudnya fokus. Kalau teman-temannya kan masih ada bercanda, senggol-senggolan sikut lah, apalah gitu. Bener. Ketika takbiratul ihram ngikuti imam, bener. Rukuk, bener. Iktidal, sujud lah. Ketika waktu sujud ini ada temannya yang usil. Melihat orangnya baru masuk Islam, wih, tak garai ini teman saya. Dirogoh lah bandule komburi. Tak kaget jumbul. Apa ini ya carane sholat ya? Dia ngikuti, oh berarti ini carane sholat. Ganti imam itu dirogoh. Oh carane sholat ngene iki ya, tarogo imame ditarik. Waduh ya repot. Makanya kalau ada orang mualaf baru sholat jangan taruh di belakang saya ya. Nanti repot. Imame kaget jumbul. Waduh sholatnya kok ora karek. Oh ngene iki carane sholat ya, ana rogo-rogoan barang. Nah itu tadi ya. Iya kalau hujan barang, ya kalau terus-terusan. Jadi yang namanya sholat itu ada ilmunya. Begitu juga orang yang jahil. Sholat hanya sekedar sholat tapi nggak tahu ilmunya. Dia habis mendengarkan ngaji tapi nggak full. Bahwasanya menerangkan sholat itu ketika bicara maka batal. Nah terus dia melakukan sholat jamaah karena ilmu ini setengah-setengah. Ada anak-anak di sampingnya sholat berjamaah ngoceh. Nah orang yang jahil ini tadi sholat di belakang. Nah terus ngingetin anak-anak, sholat kok bicara, nggak sah sholat itu kalau bicara. Sholat itu diam, melanjutkan sholat. Ya sampingnya juga itu gitu, karena nggak pernah ngopi, nggak pernah ngaji. Kalau sholat itu nggak boleh bicara, batal sholatnya. Itulah bedanya orang jahil, orang yang nggak mau ngaji. Mengingatkan tapi juga dia batal sholatnya. Itu. Nah terus yang pernah dikasih tahu kepada kita semua dari Mbah Yai Nuri,
Ketika kita sedang sholat terus ada tamu salam bengok musake, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memperbesar bacaan takbir. Allahu Akbar. Oh, berarti orangnya lagi sholat. Nah, tamu nih bintu wis ditobar takbiri, kuang. Ning jero omah gak gelem nyauti, marahkah? Mah gitu. Namun ini juga gak pernah ngaji. Nah ini tadi cara mengingatkan ketika waktu sholat seorang laki-laki dengan melafalkan tasbih, itu pun dengan niat dzikir. Wa auratur rajuli, dan auratnya seorang laki-laki ma baina surrati wa rukbatihi, yaitu antara pusar sampai lutut dalam keadaan darurat. Seumpama di ladang mau pulang nggak bisa karena hujan yang sangat lebat, adanya cuman sarung mau buat sholat, ya cuman bisa nutupi antara pusar sampai lutut. Sah pak, sholatnya sah, karena yang wajib ditutupi baina surrati wa rukbati ketika sholat. Tapi coba ketika resepsi cuman gawa sarung tok ditutupi udele karo dengkule, lah kira-kira pantes atau enggak? Nah, kan enggak pantes. Itu mau menghadap manusia. Gak usah resepsi neng pasar. Neng pasar belanja gedok, cuman sarungan tok nutupi udel karo dengkul. Nah, dikira anyaran. Itu tadi seorang laki-laki. Wal mar'atu, dan seorang perempuan tadummu ba'duha ila ba'd, yaitu menahan antara anggota satu sama anggota lainnya. Yaitu ketika waktu takbir Allahu Akbar, nah ini ditahan, gempet bentak kewer. Ketika rukuk begitu juga, ketika rukuk antara siku dengan anggota lain, kates mau itu dikembet Allahu Akbar. Begitu juga ketika waktu sujud, daripada katesnya ceblok gondal gandul, ditahan itu, yaitu tadummu ba'duha ila ba'd. Selanjutnya wa takhfidu sautaha bihadratir rijali al-ajanib, wa tahfidu sautaha, dan apa ini ngalon ke memelankan, wa tahfidu sautaha, dan menjaga suaranya atau pelan-pelan suaranya, bihadratir rijali, dengan adanya seorang laki-laki, al-ajanibi, yaitu laki-laki ajnabi. Ajnabi itu yaitu orang lain, tidak termasuk saudara, tidak termasuk mahram. Nah gitu, enggak malah ada laki-laki lain karaoke ini tambah kenceng. Karena menurut keterangan lain bahwasanya suara seorang perempuan itu termasuk aurat. Mungkin orang yang terlalu over, seorang laki-laki cuman dengar suaranya saja itu sudah terpesona. Makanya bukan hanya ketika waktu sholat saja, ketika di luar sholat, ketika ada laki-laki ajnabi, maka jangan mengangkat suara. Karena kalau seorang perempuan berbicara itu ada setrumnya sendiri. Wa idza nabaha, dan ketika mengingatkan seorang perempuan syai'un, yaitu sesuatu fi sholati, di dalam sholat, soffaqat,
dengan tepuk tangan, tapi tepuknya ya aja lebih dari 3. Terus cara tepuk tangannya bukan kayak tepuk tangan ulang tahun. Kalau tepuk tangan ulang tahun begini, atau ngeplok idoro. Tapi kalau ketika waktu sholat, seandainya jenengan sholat berjamaah dengan istri, terus ketika jenengan lali lupa, istri cara mengingatkan dengan yaitu antara zahir sini sama batin. Itu juga harus tahu seorang kepala rumah tangga ketika berjamaah, dan cara mengingatkannya juga seperti itu. Enggak malah diingatkan bojone pondokan sing lanang enggak tahu ngaji, diingatkan istri ini apa tak bu sholat malah keplak repot nyamunya kan sholat kok malah keplak. Jadi caranya itu antara zahir sama batin, tidak batin ketemu batin. Yaitu wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati auratun, dan seluruh anggota badan orang yang merdeka yaitu perempuan itu auratun aurat, illal wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan telapak tangannya. Jadi ketika sholat, bukan hanya ketika sholat saja, begitu juga dengan di luar sholat atau ketika keluar dari rumah. Seluruh anggota badannya itu adalah aurat. Jadi ditutupi, jangan malah diler. Baju belum selesai jahit ini Mbah Rohem sudah diambil. Kalau enggak gitu, jahit ke kainnya kurang. Jadi ini tinggal ngepres, tinggal ngangkat. Nah, karena itu termasuk aurat. Nah, barang siapa yang mengelar aurat, ya biar merasakan apinya neraka nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wal amatu karrajuli, wal amatu yaitu perempuan, budak amat, karrajuli itu seperti auratnya seorang laki-laki. Demikian bab yang membahas tentang masalah perbedaan seorang laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu ala halika qadril ladhi. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiba. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun.
غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة الآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.